Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami, untuk kami boleh datang, duduk, memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh datang untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, berikan roh pengertian, pewahyuan, untuk kami boleh menangkap apa yang daripadamu. Dan mampukan untuk setiap kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Baik yang di sini maupun yang streaming di rumah. Kita belajar pagi ini free will ya saudara. Di dalam setiap kita itu ada kehendak bebas untuk kita lakukan. Apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan ataupun yang menjadi kehendak daging kita ya saudara. Pilihan ada di dalam hidup setiap kita. Kehendak bebas, Tuhan memberikan satu pilihan ya saudara. Buat setiap kita itu mau milih yang mana. Tapi kita belajar pagi hari ini di dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, saudara dan saya adalah milik Kristus ya saudara, amin. Ia telah menyalibkan daging, telah berarti sudah dilakukan. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tapi seringkali kita belum melakukan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena setiap kita kembali diberikan satu pilihan. Kehendak bebas itu ada di dalam setiap kita. Apakah kita mau dikuasai oleh keinginan daging, kita menyalibkannya dengan segala hawa nafsu dan keinginan daging itu, apakah saudara dan saya memilih apa yang Tuhan mau ya saudara. Kemarin 3 peragaan yang Bevis lakukan tuh bagus. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Ketika rohnya itu maju ke depan, artinya roh itu yang lebih menguasai jiwa dan tubuh ya saudara. Begitulah yang Tuhan mau. Kita dikuasai oleh roh Tuhan. Supaya apa? Dapat menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pilihan di tangan saudara dan saya. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh ya saudara, supaya saudara dan saya itu bisa dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga tidak menuruti keinginan daging. Biar itu pilihan selalu ada dalam hidup setiap kita. Karena seringkali pilihan itu tidak kita lakukan. Kita lakukan yang kita mau dikuasai oleh daging. Kita mau menikmati apa yang bisa menyenangkan daging kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ayat yang ke-17 dikatakan lagi, sebab keinginan daging itu berlawanan. Berlawanan, sekali lagi dikatakan, dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu, saudara dan saya, setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kepengennya sih kita ini belajar melakukan kehendak Tuhan ya saudara. Tapi keinginan daging ini seringkali lebih kuat. Sudahlah, nggak usah rajin-rajin banget. Udahlah, ibadah cukup. Ya saudara, seringkali itu yang menjadi tolak ukur dalam hidup setiap kita. Keinginan
keinginan apa yang menyenangkan hidup saudara dan saya. Tapi biar kita belajar keinginan roh itu yang lebih menguasai setiap kehendak dan keinginan daging kita. Karena dikatakan karena keduanya bertentangan, tidak bisa jalan bareng ya saudara. Tetapi biarlah kita lebih kuat untuk mengikuti keinginan roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita itu bisa mengalami satu jalan kemenangan, sesuatu yang membuat Tuhan itu tersenyum. Kemarin Ibu Nani bilang di New Beginning bagaimana membuat saudara Tuhan itu tersenyum dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Ya saudara, ada poin yang cerita begitu. Galatia 5 ayat 25. Nah ini, jikalau kita hidup oleh roh besar, roh R-nya besar, roh Tuhan, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Supaya saudara dan saya ini belajar bagaimana membuat Tuhan tersenyum dengan setiap kita. Gampang enggak? Ya enggak gampang ya saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Ada sangkal diri, ada penyaliban daging kita untuk kita mau dipimpin oleh roh ya saudara. Saya belajar dari kehidupannya Esther. Esther 2 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehoiakim Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa yakni Ester itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat oleh Mordekai. Jadi ceritanya Ester itu dibawa sama Mordekai menjadi orang buangan ya saudara. Seorang yang tidak sederhana lah hidupnya sebagai rakyat biasa ya saudara. Tapi dari cerita selanjutnya kita tahu ya saudara, Esther bisa menjadi ratu. Sesuatu yang luar biasa. Kita belajar lagi di dalam ayat 8 sampai 9. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, ini ceritanya Raja Ahasuerus itu mencari gadis-gadis untuk pengganti Ratu Wasti ya saudara. Jadi dikumpulin banyak gadis yang ada di bangsa itu, dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya. Setelah beberapa waktu dikatakan ini, gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Saudara belajar dari ayat ini. Esther itu sangat baik pada pemandangan Hegai dan menimbulkan kasih sayangnya. Saudara, inilah yang biar kita belajar bagaimana sesuatu yang dari dalam keluar dari hidup saudara dan saya sangat baik pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang, sehingga Hegai memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Sesuatu yang baik keluar dari
Esther ya saudara. Dan Hegai itu memberikan yang terbaik buat Esther. Sesuatu yang luar biasa ya saudara. Hegai itu diibaratkan itu Roh Kudus ya saudara. Hegai itu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Ketika kita belajar dan belajar, memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Membuat Tuhan itu tersenyum. Saudara percaya, pasti Tuhan juga akan memberikan bagian yang terbaik buat saudara dan saya. Biar kita ini menjadi orang-orang yang bisa belajar dan terus belajar. Ayo bareng-bareng lakukan bagian kita, beri yang terbaik. Gadis itu sangat baik pemandangannya. Sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Yang bisa membuat sesuatu ini orang itu bisa, oh ini anak berbeda. Anak ini berbeda dari yang lain. Menimbulkan kasih sayangnya. Hegai jatuh cinta ya dengan Esther ya saudara. Biar ini juga ada dalam hidup saudara dan saya. Ayo kita sama-sama lakukan bagian kita yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga Tuhan jatuh cinta. Tuhan tersenyum dengan segala apa yang bisa kita kerjakan ya saudara. Ayat selanjutnya Esther 2 ayat 15 sampai 17. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Esther ketika mendapat giliran untuk menghadap raja, tidak milih-milih, saya pilih mungkin perhiasannya disodorin. Milih yang mana nih? Milih yang bagus, milih yang bagus, milih yang bagus. Kan biasa kalau orang perempuan gitu ya. Milih yang paling baik daripada yang lain. Milih jubahnya yang mana nih? Bajunya yang mana nih? Supaya saya itu bisa kelihatan tampil luar biasa di hadapan raja. Itu ya saudara. Kita pun bisa begitu. Karena keinginan daging. Pengennya yang wow gitu ya saudara. Bagaimana bisa saya itu menunjukkan penampilan yang luar biasa ya saudara. Tapi bukan dipilih oleh apa yang ditetapkan oleh Hegai. Tapi bukan ditetapkan oleh Roh Kudus. Tapi ditetapkan oleh keinginan daging kita. Wah ini nih rupanya ini. Nanti membuat raja ini pasti terpesona dengan saya gitu ya saudara. Tapi itu tidak dilakukan. Dikatakan bahwa ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Saudara belajar ya saudara. Untuk kita pun belajar menurut apa yang Roh Kudus mau. Kadang-kadang ini nggak cocok gitu dengan hati saya ini nggak cocok nih. Tapi Tuhan bilang iya ini yang harus dikerjakan. Kepengennya ya santai ya saudara. Nggak usah terus-terusan ngebalesin chatnya orang. Nanti dulu lah saya capek orang lain nggak tahu. Semua pada ngechat kirain satu aja. Kan ada yang marah-marah. Ibu nggak dibalas-balas. Ya sabar. Saya nggak bisa kan ngomong. Chatnya kan bukan punya ibu saja. Nggak bisa. Nggak usah diceritain. Cerita sama orang yang dekat aja ya saudara. Dia kan gak ngerti, pengennya kan santai, pulang rumah ya selonjor.com ya saudara. Tapi ya terus dikerjakan dan dikerjakan. Supaya apa? Cepat selesai, cepat dikirim, cepat dilayani ya saudara. Karena keinginan daging itu seringkali membuat saya itu ya lah nyaman gitu. Nanti lagi, besok kan masih bisa. Saya kejar terus itu paket supaya cepat dikirim hari ini juga. Apa yang saya kerjakan dari pagi, dari pulang PW nih bisa duduk terus sampai sore. Nanti kalau sudah jam 3 itu kejar tayang. Supaya apa? Cepat dikirim sebelum jam 4. Karena anak kantor tuh pulang jam 4. Cepet. Pokoknya cepet. Semua cepet. Supaya hari itu bisa selesai. Tapi kan orang gak ngerti. Orang gak ngerti, taunya punya dia belum dikirim.
Tante, resinya mana? Resinya belum datang nih, belum. Sabar. Resi kan ratusan. Dicari dulu yang mana gitu ya saudara namanya. Tapi ya itulah bagian pelayanan untuk saya ini, belajar dan belajar membuat keinginan daging saya itu dapat dikuasai oleh Roh Tuhan. Karena kehendak bebas saya itu ya ada. Bisa tunggu udah nanti besok kan bisa dikerjakan. Ya itu, kalau keinginan Roh, ayo cepetan supaya orang itu dapat bagiannya, dapat mereka bisa diurapi, bisa dapat minyak panggilannya. Sekalipun ya saudara, banyak yang habis minyaknya, tapi Ibu Nani sekali lagi bilang semua minyak supranatural. Jadi sekalipun tidak cocok dengan panggilannya, ada yang pengen panggilan imam, udah habis, saya bilang ya sudah nanti tunggu, ya boleh. Kapan datangnya? Ya nanti Tuhan yang menyediakan ya saudara. Itu kan orang nggak ngerti, dikirain minyak pabrik kali ya. Habis besok ada lagi, tunggu sabar. Tuhan yang menyediakan. Saudara, saya itu dilatih apa? Keinginan daging saya itu dipotong, ngadepin orang ya saudara. Sabar. Itu kekuatan Tuhan. Saya tahu bukan kekuatan saya. Kekuatan dari keinginan Tuhan untuk bisa apa? Semua orang bisa mendapatkan apa yang dari Tuhan. Bagian saya itu cuma menyalurkan ya saudara. Jadi mari ayo bareng-bareng kerjasama supaya apa? Kehendak Allah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara sabar, nanti saya kirim, saudara dapat minyak yang Tuhan sediakan ya saudara. Balik lagi. Ulangan 28 ayat 1. Oh tadi ini belum selesai ya, yang 17-nya udah belum ya. Ester 2 ayat 17. Ester 2 ayat 17. Ketika Ester dikasihani oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih dari semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu ganti Wasti. Ester ketika menuruti apa yang dianjurkan oleh Hegai ya saudara, tidak memilih keinginannya sendiri. Kata Hegai, sudah kamu cocok, mungkin dikasihnya bajunya ini, nanti baju yang untuk menghadap raja, kamu bagus ini, ia nurut. Ester tidak neko-neko, tidak memilih apa yang menjadi kehendaknya. Kan bisa ya saudara, dia sudah dipilih, sudah ada di dalam istana, dia bisa memilih. Tapi Alkitab sekali lagi bilang, Ester itu memilih apa yang dianjurkan Hegai. Hegai sekali lagi adalah Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Saya belajar dan saudara belajar apa yang menjadi keinginan Roh Tuhan untuk kita lakukan. Sehingga Tuhan yang mengangkat Ester menjadi ratu juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya untuk kita ini boleh diangkat oleh Tuhan. Karena kita menginginkan apa yang keinginan Roh kita kerjakan. Karena hanya keinginan Roh Tuhan itu yang mengerti akan hatinya Allah. Alkitab bilang begitu ya saudara. Kita belajar dan belajar. Buat setiap kita itu memang tidak mudah ya saudara. Tidak mudah untuk mematikan keinginan daging, itu tidak mudah. Tapi itu adalah free will yang harus kita kerjakan. Pilihan di tangan Anda dan saudara dan saya. Biar kita memilih apa yang Tuhan mau. Kita kerjakan dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Sehingga kita akan diangkat oleh Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik, jika engkau baik-baik,
mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baik-baik artinya kita setuju ya saudara untuk mendengar apa yang Tuhan mau dan melakukan dengan setia. Bukan sewaktu-waktu tapi terus menerus. Continue dengan arahan dan pimpinan Tuhan. Gampang enggak? Enggak gampang. Ya, sekali lagi karena kita punya free will. Kehendak bebas kita mau nurut yang mana? Mau menurut dengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Biar itu menjadi pilihan. Ayo dengar suara Tuhan dan kita lakukan. Kita nurut dengan apa yang menjadi keinginan roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Maka janjinya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya saudara, ini janji Tuhan. Biarlah kita merenungkan bersama-sama. Jika engkau baik-baik, dengarnya bukan dengan satu motivasi ya saudara. Nanti saya kan begini. Baik-baik artinya setuju. Wis setuju aja. Wis nurut aja. Tunduk aja. Karena apa? Saudara dan saya ini mau belajar mematikan keinginan daging. Biar keinginan roh itu yang lebih menguasai saudara dan saya. Ketika mendengar suara Tuhan dan kita lakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat saudara dan saya di atas segala bangsa di bumi. Janjinya kan kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat saya tinggi dan tidak menjadi turun. Ya saudara, itu bagian saudara dan saya mau semua. Tapi ada bagian kita yang saudara dan saya juga lakukan. Matikan keinginan daging. Biarlah kita mau dipimpin oleh roh Tuhan. Sehingga saudara dan saya ketika mendengar firman, ketika kita tahu ada ayat firman yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan dengan setia. Kemarin kesaksian Bevis dan Lani itu sangat memberkati ya saudara. Bagaimana hidup mereka itu berjalan di dalam setiap kehendak Tuhan. Buat setiap kita itu juga punya pengalaman dengan Tuhan. Bukan cuma dengar iya ya hebat gitu ya saudara. Seringkali kan kita cuma mengagumi. Tapi seringkali kita juga tidak mau melakukan bagian kita. Kembali pagi hari ini biar kehendak bebas yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita bisa memilih mana yang Tuhan mau. Dan saudara dan saya kerjakan dengan setia segala perintah Tuhan. Gampang tidak? Tidak gampang. Tapi kita belajar dan belajar. Kita punya Roh Kudus yang menjadi penolong. Roh kebenaran itu yang terus mengingatkan dan mengajarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar Tuhan tersenyum dengan setiap kita yang kita lakukan. Karakter kita, penampilan kita itu dilihat sama Tuhan. Iya. Bagus Tuhan, mantuk-mantuk lihat dari surga dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Biar itu menjadi perenungan. Sama pemimpin saja, sama orang yang lebih di atas kita saja, kita mau belajar bagaimana menyenangkan beliau-beliau. Apalagi kita bisa menyenangkan hati raja. Raja di atas segala raja. Ya saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang dengan segala sesuatu yang bisa saudara dan saya itu kerjakan. Bagian kita, yuk pilihan kehendak bebas yang ada dalam hidup saudara dan saya. Kita tahu, kita pastikan kita mau dikuasai oleh roh Tuhan. Bagaimana roh Tuhan itu yang lebih kuat dalam setiap kita, lebih kuat dari jiwa kita, lebih kuat dari tubuh kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Biar itu pilihan sekali lagi di tangan kita, tapi kita
bisa memilih yang baik dari yang terbaik. Sehingga Tuhan pun akan menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, menaklukkan kehendak daging itu tidak mudah ya. Tetapi kalau saudara itu punya kemauan, kan ada pepatah yang mengatakan di mana ada kemauan selalu ada jalan ya. Jadi sebenarnya pepatah itu harus berlaku dalam hidup kita, bahwa kalau kita mau pasti bisa. Kalau kita mau pasti bisa. Nah, saudara, beberapa hari ini saya itu belajar dari Kean ya. Kean itu minta sama mamahnya dibelikan sesuatu kertas yang banyak terus dibikin bintang-bintang gitu. Dia pernah ngomong gini, "Mama, nanti saya akan bikin ini, nanti taruh di toples yang banyak," katanya gitu. Iya. Nah, suatu saat itu barang datang nih, kertas yang cuman selembar kayak gitu dijadiin satu. Nah, sampai suatu saat dia itu cicinya bisa bikin, dia nggak bisa ya. Terus pada satu sore saya sama dia yang di rumah, semuanya pada pergi. Hari Senin kalau enggak salah pada latihan. Nah, dia itu di rumah, saya bilang, "Kean, lagi apa?" "Ini loh, Oma mau bikin ini." "Oh ya, caranya gimana sih?" "Makanya kita lihat YouTube." Katanya. "Oh, lihat YouTube." Terus jadi saya sama dia duduk di depan TV, dia nyetel YouTube, cetret, pinter dia, nyetel sampai di batas itu dimatiin sama dia. "Kean, nanti dulu," saya bilang gitu, "lihat dari awal sampai akhir dulu, barusan nanti kitanya satu-satu." "Gak bisa," kata dia, "harus satu tindakan dimatiin sama dia." "Ya ini sudah, Oma," saya gitu kan, "yang begini coba nyalain dulu, nanti dulu, Kean dulu," katanya gitu. Jadi saya suruh ngikutin dia. Oke ya. Nah, sampai suatu saat dia nggak bisa, dibuang. "Kean, eman coba itu yang kamu buang itu buat Oma aja, Oma kan mau belajar," kayak gitu. "Ini sudah gak bisa," katanya gitu. Terus dia bikin lagi, gagal lagi. Tak lihat ya. Terus dia ngomong gini, dia berbicara kepada jiwanya. Nah, ini saudara yang saya belajar. "Kean, kamu mesti bisa," gitu. Tak lihat aja, dia bicara kepada jiwanya. Dia tahu persis bahwa sudah rada jengkel dia bikinnya, tapi dia ngomong, "Kean, kamu mesti bisa, kamu mesti bisa." Berkali-kali saudara. Wujudnya, kenyataannya, akhirnya dia bisa bikin. Saya itu belajar saya bilang, oh ya Tuhan, semuanya itu tergantung dari free will yang dikatakan. Kalau kamu mau pasti bisa. Yang bikin masalah apa sih? Kata Kean, kalau yang jelek harus disepel, MALES ya. Dia pernah ngomong, temennya satu dihukum sama Miss. Kenapa? Karena ngomong jelek. Ngomong apa? GOBLOG. Oh, itu kan goblok, saya bilang gitu. Gak boleh ngomong gitu, Oma. Disepel aja. Jadi saya tuh bisa belajar. Itu kan free will. Kita mau ngomong goblok atau mau disepel aja ya. Jadi sebenarnya di mana ada kemauan, di situ ada jalan, saudara. Jadi kalau mengenai free will itu juga begitu, ya. Jadi saya harus melihat, yuk kita belajar, harus ada kemauan dalam hidup kita, dipaksa sampai kita itu dapat melakukan apa yang Tuhan suka dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami pada hari ini ya Tuhan.
Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Engkau memberikan segala sesuatu ya dengan free will Tuhan. Dan sebenarnya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, karena sebenarnya Engkau sudah banyak memberi contoh-contoh di dalam Alkitab Tuhan. Dari awal kejadian Engkau sudah memberi contoh bagaimana Hawa itu memilih perkara yang tidak baik, dan akhirnya dia mengalami perkara-perkara yang tidak baik dalam hidupnya. Tuhan, sebenarnya sudah banyak Kau beri contoh, dan kami seringkali baca firman Tuhan. Tiap hari kita mendengar akan firman Tuhan. Ampuni kebebalan kami, karena kami seringkali memilih yang tidak baik, sedangkan sebenarnya Engkau sudah memberitahukan kepada kami, pilih yang baik, maka Engkau akan mengangkat kami tinggi-tinggi di bumi ini. Bapa yang di surga, paksakan kami masuk di dalam rencana-Mu ya Tuhan, supaya kami ini benar-benar mempunyai hati yang mau belajar, dan kami tahu di mana Engkau akan memberi kemauan kepada kami. Engkau pasti akan buka jalan buat kami, karena pertolongan-Mu adalah luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kami boleh melihat akan apa yang ada di hadapan kami, dan apa yang baik yang harus kami lakukan untuk memilih yang terbaik daripada yang baik Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Hari-hari di hadapan kami Tuhan, kami tahu bahwa saat-saat ini peralihan antara pemimpin yang lama dengan pemimpin yang baru semakin dekat, semakin dekat. Tinggal 4 hari lagi ya Tuhan. Kami doakan saat ini, biarlah semua persiapan yang dilakukan berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari yang hanya tinggal 4 hari lagi Tuhan, suatu kekuatan, sesuatu jabatan yang akan berakhir. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Engkau tahu Tuhan, 4 hari kemudian Pak Jokowi sudah tidak bisa memerintah atau melakukan segala sesuatu karena jabatannya sudah selesai. Oleh karena itu kami doakan Tuhan, dalam jangka waktu yang masih 4 hari ini, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk apa yang harus diselesaikan Tuhan. Biarlah yang belum terselesaikan Engkau tolong Tuhan untuk dia dapat menyelesaikan bagiannya sampai garis akhir dan mencapai puncak yang luar biasa. Kami sungguh berdoa, hikmat yang daripadamu, kepandaian yang daripadamu, kebijaksanaan yang daripadamu Engkau turunkan atas Bapak Presiden kami ini, supaya dapat menuntaskan dengan prima Tuhan. Masih 4 hari lagi untuk dia boleh mempunyai suatu pikiran yang brilian Tuhan, untuk dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa, beri kekuatan dan kesehatan untuk beliau ya Tuhan. Kami berdoa saat ini juga untuk penggantinya Tuhan, pemimpin yang baru ini. Engkau yang akan jadikan unity dengan wakil presidennya untuk dapat berjalan dan meneruskan akan apa yang sudah direncanakan, sehingga Indonesia menjadi Indonesia maju, Indonesia menjadi Indonesia yang dapat menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain. Tuhan, kami berdoa saat ini, Engkau yang akan teruskan sampai apa yang menjadi rencanamu akan terjadi buat Indonesia, terutama buat anak-anakmu Tuhan yang tinggal di Indonesia.
untuk terus naik dan tidak pernah turun. Engkau yang akan membuat perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah penuaian terjadi dalam masa-masa buat anak-anakmu yang tinggal di Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang tinggal di mancanegara dimanapun mereka kau tempatkan. Biarlah mereka juga mengalami yang dinamakan suatu penuaian besar-besaran Tuhan dalam masa 5 tahun ke depan ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa saat ini juga buat keadaan cuaca Tuhan, karena Engkau tahu di mana-mana ini Tuhan, bahkan di luar negeri pun panasnya luar biasa Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa semua yang terjadi tanpa seizin-Mu tidak mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu kami percaya, biarlah Engkau yang merencanakan yang terbaik Tuhan. Jikalau boleh Tuhan, jikalau boleh dan menurut pendapat-Mu baik, biarlah apa yang bakal terjadi dengan Megatrust ini jangan terjadi tahun ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, tahun ini setiap anak-anak-Mu sampai dengan akhir tahun ini dapat merayakan akan kelahiran Engkau. Natal ini Tuhan dapat dirayakan di seluruh Pulau Jawa dengan baik Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau perlindungan yang daripada-Mu turun atas Pulau Jawa Tuhan, sehingga tidak akan terjadi Megatrust terjadi di Pulau Jawa. Engkau yang akan menghindarkannya sampai lepas dari tahun ini Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu tanpa terasa tinggal beberapa bulan ini kami sudah mengakhiri akan tahun ini. Biarlah perlindungan yang daripada-Mu tidak akan pernah undur daripada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, Engkau yang akan memberi kekuatan kesehatan yang sempurna buat kami, sehingga kami dilepaskan, diluputkan daripada segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Semua yang kami rindukan, kami tahu Engkau sedang merencanakan yang terbaik buat kami. New beginning akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Kita berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Untuk kita boleh mengurapi akan kehidupan kita. Bapa, kami tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Oleh karena itu kami butuh pengurapan yang daripada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki seluruh hidup kami ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Lakukan Tuhan, supaya apa yang Kau rencanakan harus terjadi dalam hidup kami. Engkau yang akan membabat habis hal-hal yang tidak Engkau suka. Berkati tangan kami Tuhan, berkati kaki kami Tuhan, sehingga perjalanan kami adalah perjalanan yang berhasil. Semua yang kami kerjakan hari ini adalah pekerjaan yang mendatangkan berkat yang luar biasa buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih Bapa yang di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.